Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku sekalian, baru-baru ini kita diramaikan dengan beredarnya video yang berisi penghinaan terhadap lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Penghinaan tersebut berupa merubah lirik lagu Indonesia Raya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan bernada provokatif. Selain merubah lirik lagu Indonesia Raya, juga mengganti lambang negara burung Garuda dengan ayam jago berlambang Pancasila dan berlatar belakang bendera merah putih. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika diubah menjadi Indonesia Raya, dan di bagian sebelah kanan dan kiri burung Garuda terdapat dua orang yang sedang membuang air kecil yang mengenai bendera merah putih. Ini semua adalah bentuk penghinaan, pelecehan terhadap lambang dan lagu kebangsaan Indonesia. Video penghinaan terhadap lambang lagu kebangsaan Indonesia Raya ini membuat bangsa dan rakyat Indonesia marah, karena perbuatan tersebut telah mencoreng harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia. Unggahan video parodi penghinaan ini hampir saja menyulut kemarahan bangsa dan masyarakat Indonesia kepada negara Malaysia, karena akun yang digunakan untuk mengunggah atau mengupload video tersebut berlogo bendera Malaysia dengan akun YouTube My ASEAN. Dan untungnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pelaku pembuat dan pengunggah video parodi penghinaan lagu kebangsaan Indonesia dan lambang negara Indonesia ini cepat terungkap, sehingga kemarahan masyarakat Indonesia terhadap negara Malaysia pun menjadi hilang, karena ternyata dari hasil investigasi yang didapat, pelakunya adalah orang Indonesia sendiri dan masih di bawah umur atau masih anak-anak. Sahabatku sekalian, kemudian bagaimana sanksi yang diberikan kepada pembuat dan penyebar video penghinaan dan pelecehan terhadap lambang, bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia tersebut? Mengingat salah satu pelaku masih di bawah umur atau masih anak-anak. Jika pelaku pembuat dan pengunggah atau yang mengupload video tersebut pada saat membuat dan mengunggah videonya dilakukan di negara Malaysia, maka pelaku tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Malaysia. Artinya pelaku akan diproses hukum di negara Malaysia. Akan tetapi, jika pelaku pembuat dan pengunggah video tersebut pada saat membuat dan mengunggah video tersebut dilakukan di Indonesia, maka pelaku diproses berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Jadi, proses hukum melihat tempat atau locus delicti pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Apabila pelaku menjalani proses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan karena pelaku tindak pidana masih anak-anak atau masih di bawah umur, maka proses peradilannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana salah satu substansi dari undang-undang tersebut mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, mengatur tentang ketentuan penahanan terhadap anak, hak-hak anak, dan mengatur kepentingan terbaik bagi anak. Untuk pembahasan mengenai diversi, pembahasan mengenai ketentuan penahanan terhadap anak dapat dilihat pada video-video saya yang telah saya upload sebelumnya. Ancaman terhadap pelaku penghinaan
terhadap lambang, bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selain itu, pelaku juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Larangan menghina, merendahkan kehormatan lambang negara diatur dalam pasal 57 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Dalam pasal tersebut dikatakan, setiap orang dilarang mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Sanksi terhadap larangan ini terdapat dalam pasal 68 dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian larangan penghinaan terhadap lagu kebangsaan tercantum dalam pasal 64 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Dalam pasal 64 huruf A tersebut dikatakan, setiap orang dilarang mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan. Sanksi terhadap larangan ini terdapat dalam pasal 70 dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pada pasal 64 huruf B dikatakan, setiap orang dilarang memperdengarkan, menyanyikan, atau menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial. Sanksi terhadap larangan ini terdapat dalam pasal 71 ayat 1 dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku diancam dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Dari kasus ini jelas bahwa perbuatan pelaku penghinaan terhadap lambang, bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia telah melanggar pasal 57 huruf A, pasal 64 huruf A, pasal 64 huruf B, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu juga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari ketentuan khusus tersebut, pelaku penghinaan terhadap lambang, bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia, maka terhadap pelaku bisa saja dikenakan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Akan tetapi, karena pelaku masih di bawah umur atau seorang anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 1/2
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sahabatku sekalian, dan khususnya untuk para generasi muda, mari sama-sama kita pelihara dan kita jaga kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.